Tahun ini sudah hampir selesai, dan aku benar-benar bangga pada diriku sendiri. Bangga karena sudah berjuang sekuat tenaga, meskipun masih ada banyak hal yang belum tercapai. Tahun ini mengajarkanku untuk menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana. Aku belajar menerima takdir, mengakui kelemahanku, dan memahami bahwa aku masih banyak kekurangannya. Tapi inilah proses yang harus dilalui. Doaku sederhana. Semoga di tahun depan tidak ada lagi tangisan yang melelahkan. Semoga langkahku semakin mantap dan jalan yang kulalui penuh kemudahan. Setuju nggak? Orang yang sudah terbiasa dengan kesulitan biasanya akan memiliki kedewasaan berpikir yang lebih baik daripada seseorang yang biasanya dimanjakan oleh kemudahan. Coba deh belajar jadi pendiam. Karena menurut gue level tertinggi dari kehidupan itu adalah diam. Diam-diam gagal, diam-diam bangkit, diam-diam berusaha, diam-diam sukses, dan sampai akhirnya diam-diam menghadapi semuanya sendirian. Gak berisik, gak banyak orang tahu cerita kita. Karena kita paham orang lain gak akan peduli sama cerita sedih dan cerita bahagia kita. Pelajaran terbesar yang aku pelajari akhir-akhir ini adalah untuk tidak memaksa apapun. Komunikasi, pertemanan, perhatian, apapun itu yang dipaksakan hasilnya pasti tidak akan baik. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Itulah kenyataan yang harus dijalani dan dilewati dengan keikhlasan. Perempuan, kalau hidupnya aja udah mandiri, terus dia bisa beli apa-apa sendiri, percayalah, dibuang pun dia tidak akan pernah bisa jadi sampah, Tuan. Setiap orang itu penting untuk tahu apa yang dikerjakan dengan memaksimalkan potensinya. Jadi kalau Anda kerja cuma sekedar SOP, saya rasa itu dibuang aja pemikiran seperti itu, teman-teman. Gimana caranya teman-teman optimal? Itu bukan hanya untuk pekerjaan dan get things done selesai, bukan. Tapi gimana teman-teman memberikan yang terbaik di dalam sebuah sirkuit. Lebih baik capek kerja daripada cari kerja. Ada di posisi teman-teman mungkin adalah hal biasa hari ini, tapi itu doa orang banyak yang cari kerja hari ini. Jadi ketika ada di sini bisa jadi adalah doa Anda, doa orang tua Anda untuk bisa ada di titik ini. Maka berikan potensi terbaik Anda, karena kita nggak pernah tahu kapan rezeki itu datang, dan siapkan diri Anda dengan kompetensi, mindset, dan kalau kamu serius pengen jadi businesswoman, kamu harus punya skill yang namanya bodo amat. Posting apapun yang mau kamu posting selama itu bisa meningkatkan penjualan kamu. Gak perlu overthinking terhadap opini orang lain atau apapun komentar mereka, karena Tuhan juga tahu mana yang berusaha dan mana yang banyak cerita. Semangat! Aku juga berintis, tapi aku tidak berisik. Aku juga sakit pinggang, tapi aku tidak tumbang. Apapun pekerjaannya, jangan pernah malu, karena gengsi tidak akan memberikanmu apa-apa. Semoga sulitmu di masa kini adalah pertanda kesuksesanmu di masa depan. Kalau lo cuma takut rugi, mending duduk manis aja jadi bawahan. Bangun mimpi orang lain. Tapi kalau lo punya nyali, lo harus siap muter otak, belajar gila-gilaan, dan taruh modal lo di tempat yang pas. Nggak ada sukses buat yang cuma nonton. Ambil langkah, bikin duit lo kerja keras, dan kejar mimpi lo sampai jadi kenyataan. Cuek tuh ilmu mahal. Nggak semua orang bisa pilih apa yang dia mau urus. Orang yang nggak ngerti ilmu cuek, semua mau diurus. Sampai urusan keluarga orang yang bukan urusan dia, itu juga mau diurusin. Jadi, cerdas itu memang perlu sedikit bodo amat. Karena kalau semua hal mau kita urusin, kita itu bukan jadi bodo amat, tapi jadi amat bodoh. Orang lain mana tahu betapa sulitnya kamu mengumpulkan uang untuk bayar ini, bayar itu. Dan kamu pun berusaha untuk menabung sedikit demi sedikit. Dan terkadang kamu menahan untuk membeli sesuatu yang kamu inginkan. Kamu pun juga tidak pernah mengikuti tren demi mencapai keinginan kamu. Orang lain hanya bisa melihat dan berbicara. Mereka tidak pernah bertanya sebesar apa pengeluaran kamu setiap harinya di tengah gempuran kebutuhan yang serba mahal saat ini. Mereka tidak pernah bertanya bagaimana kondisi pekerjaan pasanganmu, apakah lancar atau tidak. Dan mereka tahu hanya senangmu saja.
Mereka tidak pernah melihat perjuangan kamu untuk bertahan hidup. Cari yang lu suka, habis itu jalanin. Panjang perjalanannya, capek, butuh disiplin, membosankan. Cuman kalau lu suka sama dunianya, maka lu akan panjang jalan. Karena kalau lu pengen sampai ke sukses, itu butuh waktu, itu butuh disiplin, itu butuh pengorbanan. Kalau lu mau berkorban, berkorbanlah untuk sesuatu yang lu cintai. Yang bikin lu bisa konsisten hanya kalau lu melakukan yang lu cintai. Yang membuat lu rela berkorban hanya kalau lu melakukan yang lu cintai. Jadi kuncinya dari menemukan yang lu cintai dan ambil perjalanannya. Pada detik itu, lu udah menang. Karena lu ngelakuin yang lu cintai. Dan gak ada yang lebih bahagia dari itu. Ketemu yang lu cintai dan melakukan yang lu cintai. Itu aja dari gue. Kapan terakhir kali kamu dapat? Buatlah dirimu sibuk sehingga tidak ada celah untuk membenci. Tidak ada waktu untuk berburuk sangka, tidak ada kesempatan untuk berbohong, dan tidak ada kebiasaan untuk mengurusi hidup orang lain. Buatlah dirimu sibuk sehingga kamu tidak punya celah untuk membenci. Kalau lihat orang sukses, tolong lihat prosesnya, jangan lihat suksesnya. Itulah alasan kenapa keringet itu asin. Kenapa? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Sebetulnya orang sukses ini kan proses, Pak. Ya. Saya sering menyatakan sukses itu memerlukan 100 langkah, 1000 langkah. Ya. Kita ini bukan mendadak pinter, Pak. Kita ini learning by doing. Yes. Karena kita sering gagal dan kita mau belajar, kita perbaiki kegagalan ini menjadi suatu kekuatan. Ya.